Sejarah singkat suku Karo, yang dirangkum dari berbagai sumber, mengisahkan sebagai berikut. Dalam buku, Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia, 1995, karya Kol, Purnawirawan, Sempasi Tepu menuliskan dengan tegas jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak. Sehingga penyebutan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya, dia pun mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun 1838. Dituliskan jika leluhur etnis Karo dari India Selatan yang berbatasan Myanmar. Tersebutlah Panglima Karo dan Putri Miansari yang terdampar di Pulau Perca, yang saat ini disebut sebagai Belawan. Putri Miansari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawal. Dalam pencarian tempat baru itu, akhirnya Miansari dan Panglima menikah. Dari pernikahan ini lahirlah marga-marga Karo, yaitu Merga Ginting, Merga Karo-Karo, Merga Tarigan, Merga Peranginangin dan Merga Sembiring. Dalam perkembangannya, marga-marga inilah yang menjadi tuan tanah di perbukitan Tanah Karo dan pada akhirnya terbentuk berbagai kerajaan-kerajaan kecil. Terbitnya buku Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia tahun 1995 yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Karo, FKMK, SU. Ini diduga sebagai titik awal timbulnya pergeseran kepercayaan terhadap asal-usul suku Karo dari yang sebelumnya diyakini berasal dari turunan si Raja Batak menjadi Karo bukan Batak. Padahal bila ditelisik lebih jauh, buku ini menimbulkan permasalahan besar bagi suku Karo sendiri dan Batak bermarga pada umumnya. Permasalahan tersebut antara lain 1. Bila Panglima Karo terdampar di Sumatera tahun 1838, maka Merga Silima Karo pastinya lahir setelah tahun ini. Bagaimana dengan Guru Patimpus Sembiring Pelawi yang merupakan orang asli Karo sebagai pendiri kota Medan tanggal 1 Juli 1590? Sembiring Pelawi adalah marga Karo dari salah satu rumpun Merga Silima. 2. Bagaimana dengan Kerajaan Aru yang merupakan bentukan orang-orang Karo pada tahun 1300-an? Artinya suku Karo sudah ada pada masa itu, sedangkan Panglima Karo baru terdampar di tahun 1838? Bila dicermati dari sejarah nasional bahwa penduduk asli pertama itu di Sumatera khususnya di Sumut, adalah Melayu dan Batak. Hal mana dibuktikan dengan sejarah masuknya Raja Fir'aun ke Barus tahun 1300 sebelum Masehi. Pelabuhan baru sudah ada yang dibangun dan dikelola oleh dinasti Tuan Sori Mangaraja yang merupakan turunan dari si Raja Batak generasi ketiga. Si Raja Batak diperkirakan sudah hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dan dinasti Tuan Sori Mangaraja berakhir pada generasi ke-101, di mana pimpinannya ditangkap dan ditawan namun tidak dibunuh. Terjadi pada saat Raja Rajendra Chohan dari India melakukan penyerangan kedua terhadap Kerajaan Sriwijaya di tahun 1027. Pada zaman dinasti Sori Mangaraja ini marga-marga Batak sudah ada, yang salah satu turunannya Marga Ginting yang lahir dari si Raja Nayambaton atau Parna. Dari paparan ini tergambar bahwa Panglima Karo yang terdampar pada tahun 1838 di Belawan, jelas bukan yang melahirkan Merga Silima atau kelima marga-marga Karo sebab jauh sebelum ini sudah ada marga Karo. Karenanya timbul pertanyaan, bila Karo bukanlah Batak, lalu Karo itu berasal dari mana? Bagaimana Sempasi Tepu meyakini Karo bukan Batak sebagaimana dia klaim dalam bukunya, Sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia, 1995. Berikut cuplikan paparan perkiraan lahirnya si Raja Batak sebagai tonggak sejarah marga Batak tersebut. Menghitung tahun lahir si Raja Batak. Mari kita mulai dari rangkaian sejarah dan keterangan lainnya yang dapat diyakini sebagai yang terdekat dengan permasalahan. 1. Pada tahun 4500 sebelum Masehi terjadi banjir bandang Nabi Nuh, yang menewaskan seluruh manusia kecuali keluarga Nuh yang ada di Bahtera. 2. Sejarah mencatat bahwa pada awalnya penduduk di Sumatera itu adalah Melayu dan Batak, dengan para imigran penutur bahasa Sanskerta. 3. Perkiraan lahirnya si Raja Batak. Tuan Sori Mangaraja adalah generasi ketiga dari si Raja Batak yang hidup di tahun 2000-an sebelum Masehi. Bila diperkirakan bapaknya bernama Raja Isumbaon berusia 150 tahun, maka diperkirakan si Raja Batak sudah hidup pada tahun 2200 hingga tahun 2300 sebelum Masehi. Jadi perkiraan si Raja Batak setidaknya sudah berkehidupan pada tahun 2000-an sebelum Masehi.